Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberkati kami merasakan kasih setiamu di dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau memulai aktivitas kita dengan dipenuhi firman Tuhan. Dari 1 Korintus 10 ayat 23 yang telah kita baca tadi, kita melihat bagaimana Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus. Pada saat itu jemaat Korintus hidup di tengah-tengah kehidupan yang begitu pesat. Perkembangan kota itu begitu pesat, di mana kota itu adalah pusat perdagangan. Kota Korintus adalah pusat perdagangan, sehingga pada zamannya kota Korintus merupakan suatu kota modern, di mana peradabannya begitu tinggi, kebudayaan begitu berkembang pesat. Demikian juga hidup beragama. Di tengah-tengah kehidupan beragama, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus Kristus, jemaat Korintus pada saat itu merasa mereka adalah jemaat atau orang yang sudah menerima kebebasan, kemerdekaan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kebebasan ataupun kemerdekaan yang mereka artikan adalah mereka bebas melakukan apa saja menurut kehendak mereka. Mereka bebas melakukan apa saja seperti yang mereka ingini,
tanpa ada pertimbangan-pertimbangan. Sehingga kalau kita lihat bagaimana kehidupan Korintus di tengah-tengah jemaat Korintus pada waktu itu, terjadi perselisihan, perpecahan di tengah-tengah jemaat. Mereka hidup sesuka hati mereka, bahkan kehidupan keagamaan mereka. Mereka menyembah dewa-dewa dan mempersembahkan makanan kepada dewa-dewa. Dan bahkan persembahan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa itu dijual dan dimakan kembali oleh orang-orang yang ada di sana. Sehingga Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus melalui suratnya, seperti yang menjadi bahan renungan kita pada pagi ini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Artinya sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, orang yang sudah menerima pembebasan, kemerdekaan dari Kristus, bukan bebas melakukan segala sesuatu dengan kehendak mereka sendiri, dengan hati mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri, tetapi segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu harus memiliki pertimbangan-pertimbangan di dalam kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan itu sudah berguna bagi kita dan bagi sesama kita atau tidak? Sehingga Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Apa yang dimaksud berguna di sini? Makna berguna adalah sesuatu yang bermanfaat, dan manfaatnya itu dapat dirasakan secara bersama-sama oleh semua pihak. Jadi apapun yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita. Dan tidak hanya bagi diri kita, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Manfaatnya dirasakan orang lain di dalam kehidupannya. Jadi prinsipnya, segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan yang penting aku senang, bukan yang penting aku puas, tapi apa yang aku lakukan bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Yang kedua, saudara, apakah yang kita lakukan itu membangun kehidupan rohani kita dan orang lain atau tidak? Sehingga Paulus juga mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi harus ada pertimbangan di dalam kehidupan kita. Apakah yang aku lakukan itu sudah membangun diriku dan orang lain atau tidak? Makna membangun di sini adalah memiliki makna menguatkan, memulihkan, memperbaiki, memberi pertumbuhan agar menjadi bijak, penyayang, kudus, dan berlimpah anugerah. Begitu dalam sekali makna membangun yang dimaksudkan Paulus di sini. Yang kita lakukan itu adalah, sudahkah menguatkan, sudahkah memelihara, sudahkah memperbaiki, sudahkah memberi pertumbuhan, sudahkah berlimpah anugerah bagi kita dan bagi orang lain? Kalau tidak, jangan kita lakukan itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apakah yang kita lakukan itu sudah memuliakan nama Tuhan atau tidak? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu, kalaupun itu baik bagi kita, menurut kacamata kita itu baik, belum tentu di mata Allah itu baik. Sehingga melalui renungan kita pada pagi hari ini mengajari kita supaya kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita penuh dengan pertimbangan. Tidak hanya kita lakukan seperti yang kita lakukan, tidak kita lakukan sesuka hati kita tanpa ada pertimbangan-pertimbangan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dengan suka-suka melakukan apapun, tidak dengan sembarangan,
Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain. Apa yang bermanfaat bagi kita belum tentu bermanfaat bagi orang lain. Sehingga di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan segala sesuatu, itu penuh dengan pertimbangan. Walaupun kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, bukan berarti kita bebas melakukan apa saja sesuka hati kita. Tetapi pertimbangan di dalam hidup kita, apakah yang kulakukan ini sudah menjadi berkat atau tidak? Apakah yang kulakukan ini sudah memuliakan nama Tuhan atau tidak? Mari saudaraku, pada hari ini lakukan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Lakukan yang baik, yang bermanfaat bagi kita dan yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan terpuji dan termulia. Jangan asal aku senang, asal aku puas. Bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Tapi setiap apa yang kita lakukan mempermuliakan nama Tuhan, sehingga hidup kita berguna bagi orang lain, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Engkau mengajari kami di dalam kehidupan kami, di dalam setiap apapun yang kami lakukan, dengan penuh pertimbangan. Memang Tuhan, di dalam kehidupan kami bisa melakukan apa saja. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami melakukan segala sesuatu di dalam hidup kami, semuanya itu kami lakukan dengan penuh pertimbangan. Apakah itu berguna bagi kami, bagi orang lain, membangun diri kami kah, membangun diri orang lain kah, mempermuliakan Tuhan atau tidakkah di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui apapun yang kami lakukan, nama Tuhan terpuji dan termulia. Melalui apapun yang kami lakukan, kami bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat GBKP Runggun Cibubur. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat GBKP Runggun Cibubur. Berikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu tetap melimpah di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Engkau berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi sakit pada saat ini. Engkau jamah mereka, uluran tangan kasih-Mu yang menyembuhkan mereka, yang mengangkatkan sakit penyakit mereka, sehingga mereka beroleh kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada-Mu. Berkati juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tengah-tengah GBKP Runggun Cibubur, pendeta, pertua diaken. Engkau berkati mereka Tuhan, hikmat yang datangnya daripada-Mu, yang memampukan mereka tetap dengan setia melakukan pelayanan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, sehingga sehati sepikir di dalam melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan buat situasi di tengah-tengah bangsa dan negara kami, di mana Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau turut campur tangan, Engkau menguatkan pemimpin kami, supaya melalui pemimpin kami mampu mengaturkan, mampu Tuhan mengatur segala sesuatu di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, demi kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Engkau berkati juga kami seluruh rakyat Indonesia, supaya Tuhan kami tetap patuh terhadap protokol kesehatan yang diaturkan, supaya Tuhan tidak lagi bertambah-tambah orang yang terpapar virus corona. Itu menjadi harapan dan kerinduan kami. Kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, mejuah-juah, man banta kerina.